Walau berstatus sebagai negara agraris, bukan berarti Indonesia terbebas dari masalah pertanian. Pada tahun 2008 yang lalu, Indonesia mengalami perjalanan yang cukup mencekam, karena mengalami dua kondisi ekstrim. Pertama, meroketnya harga pangan, yang kemudian disusul anjloknya harga pangan sampai pada tahun 2009. Walau keduanya sama-sama tidak baik, yang anjloknya harga ialah yang paling buruk. Hal tersebut berdampak langsung pada pendapatan petani yang menurun. Lalu, apakah pembangunan berdasarkan pertanian sudah benar-benar diterapkan? Beberapa tahun yang lalu, masyarakat tersuguhi dengan adanya debat publik yang nyaris tidak produktif tentang impor beras atau liberalisasi perdagangan sektor pertanian secara umum. Kalangan yang tidak setuju terhadap liberalisasi tetap dengan argumen standar bahwa impor beras pada saat yang tidak tepat sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani dan buruh tani, yang sebagian besar miskin. Akan tetapi, mereka yang menganjurkan liberalisasi berargumen bahwa kenaikan harga beras telah menjadi salah satu determinan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Pemikiran tersebut tentu tidak terlalu salah, walaupun telah menegaskan faktor utama penyebab melonjaknya warga miskin baru atau tepatnya warga yang mengalami penurunan daya beli mendadak, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, serta kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya. Walaupun masih simpang siur, kebijakan impor beras tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pangan murah atau cheap food policy yang konon pro rakyat miskin dan telah dilaksanakan melalui program beras untuk keluarga miskin atau Raskin. Program Raskin sendiri adalah penyempurnaan dari instrumen operasi pasar murni atau OPM dan operasi pasar khusus atau OPK karena penurunan daya beli sejak krisis ekonomi tahun 1997. Pada saat itu, argumen yang berkembang adalah fakta hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 1999 yang menyebutkan bahwa sebagian besar atau 76% rumah tangga Indonesia adalah konsumen beras atau net consumer dan hanya 24% sisanya produsen beras atau net producer. Di daerah perkotaan, net consumer beras adalah 96%, atau hanya 4% saja yang merupakan net producer beras. Sementara itu, di daerah pedesaan, net consumer beras sekitar 60% atau hanya 40% penduduk desa yang merupakan net producer beras. Selama 2 dasawarsa terakhir, sebenarnya telah terjadi perubahan kelembagaan pembiayaan pertanian, terutama pada sisi penyediaan atau sistem produksi dan sistem distribusi yang melibatkan sistem keuangan mikro. Dahulu, sistem keuangan mikro mengandalkan kredit bersubsidi yang dikerjakan dengan falsafah proyek pembangunan tertentu, seperti telah diketahui luas oleh masyarakat. Andalan utama sistem ini adalah subsidi suku bunga yang cukup besar untuk menutupi perbedaan tingkat bunga pasar komersial dan tingkat bunga kredit pada program pembangunan tertentu. Pemerintah umumnya menanggung perbedaan suku bunga tersebut dan mengintegrasikannya menjadi komponen pengeluaran pembangunan atau belanja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun oleh anggaran fiskal. Berhubung jumlah anggaran negara cukup terbatas, cakupan dan jumlah nasabah mikro sampai kecil yang dapat dilayani oleh program kredit bersubsidi pun terbatas, sehingga tingkat keberhasilannya tidak terlalu menggembirakan. Teori dasar kemiskinan yang disampaikan pemenang hadiah Nobel Ekonomi, Profesor Amartya Sen, semakin jelas terbukti di Indonesia. Menurut Sen, yang merupakan asli India tersebut, petani hidup miskin karena tidak memiliki kemampuan atau entitlement, bahkan tidak memiliki kemerdekaan atau freedom untuk melakukan sesuatu bagi keluarga dan bangsanya. Sen berupaya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Tidak hanya fakta bahwa petani tidak memiliki penghasilan yang memadai atau akibat dari suatu kemiskinan, tetapi lebih banyak tentang buruk akses atau sebab dari terjadinya suatu kemiskinan. Dapat dibayangkan dampak berantai yang pasti terjadi apabila petani tidak memiliki akses terhadap lahan sebagai faktor produksi terpenting dalam suatu budidaya pertanian atau agriculture. Pastilah upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani tidak akan mencapai hasil optimal. Terlebih lagi, perbaikan akses ini menjadi begitu krusial dan sangat vital dalam dimensi bisnis pertanian atau agribisnis, yang sangat mengedepankan kesatuan sistem dan tata nilai yang utuh dari hulu, tengah, hilir, dan pendukung seperti akses pasar, pemasaran, perbankan, pendidikan, penyuluhan, serta kebijakan pemerintah yang relevan.